nyari tanah yang agak luas kan di Sumatera itu kan. Tidak stabil, kadang turun, kadang naik, tergantung dari pemesan. Ya, alhamdulillah juga ada penghasilan baru kita itu ya. Bayar ya? Bayar. Tak diragukan lagi kalau Indonesia adalah surga kuliner. Bagaimana tidak, di setiap jengkal tanahnya pasti akan menyuguhkan variasi kuliner yang berbeda-beda yang bisa kita cicip dan santap. Memang nyari tanah yang agak luas kan di Sumatera itu kan. Tahun 73 dulu, banyak kawan nenek dulu itu, berapa ratusan orang. Yang terus migrasi ke provinsi Jambi. Migrasi ke Rantau-Rantau. Kami tidak ditinggalkan meskipun nenek punya usaha di sana. Kami terus usaha ya, ada dari gilingan padi, terus jualan nenek tuh jualan warung. Terus punya pabrik Jepang juga dulu itu pernah. Kalau pabrik padi sampai sekarang sudah mati, cuma anak yang ngelola. Usia senja tak membuat keduanya lantas berpangku tangan dan dia berharap usahanya nanti akan diterusi oleh anak-anaknya nanti. Di daerah situlah, di Bandar Jaya ya. Desa Bandar Jaya ya. Rantau-Rantau berapa tahun, dari tahun 73 sampai 2010 pindah ke Jambi gitu. Pertama pindah itu langsung buat tahu baik. Almarhum bapak kan yang pertama, nenek di Rantau-Rantau dulu karena banyak yang diurus di sana. Udah pabrik berjalan baru ngikut ke sini. Keponaan kan yang ngajak bikin pabrik tahu Sumedang, coba kita di sini kata dia. Ya sekarang lumayan agak lancar lagi. Nenek ini sebagai pembuat tahunya atau penjual tahunya? Nenek pembuat tahu Sumedang itu yang sudah sohor di Sumedang kan, tahu Sumedang itu dari saya ingat nenek sampai sekarang tuh tidak ada berhentinya tahu Sumedang di Sumedang. Ngikutlah nenek di sini buat kan. Karena di Sumedang orang kemajuannya misalnya dari tahu. Cuman baik tempat tahunya itu yang susah tuh, dikirim dari Jawa tuh. Bahannya dikirim. Teman kalau kacang kan di sini banyak. Yang meneruskan usahanya nenek ini siapa? Di Jakarta itu yang kalian kenal. Dari Jawa pekerjaannya apa dari sini? Dari Jawa, ada yang dari sini. Bagian nyetak, ya bagian nyetak lah yang dari Jawa itu. Kalau yang dari sini bagian ngantar ke tempat-tempat jualan. Tahu Sumedang yang dibuat di sini sangatlah steril dan bersih. Bahan bakunya juga sangat higienis. Banyak masyarakat yang jual tahu Sumedang di pinggiran jalan itu rata-rata mereka memesan kepada Nenek Oci. Satu wadah nenek jual 25.000 satu wadah kayak gitu. Ini. Nah, kalau jual satu wadah kayak gitu lah nenek satu wadah. Apa yang satu wadah yang bukan 20 gitu kan ini. Cuma diborong kan. Berapa banyak tahu yang bisa diambil? Kadang-kadang sampai 200 wadah? Ya, 200 wadah, kadang 180, kadang 100. Dan ini kan jual pesan. Kerja jam 6. Jam 6 pagi ya? Ya. Sampai jam? Sampai selesai. Dan mesti selesainya kan. Kalau banyak gilingan sore sampai jam 5. Sampai jam 4, kalau banyak itu kadang sampai jam 6. Sebulan 2 kali libur tuh. Sebulan Tiap 2 kali 15 libur. hari sekali libur. Ya.
itu harus kita lalui. Ya, kalau tidak lalui tidak akan menghasilkan produk yang baik. Meski sepintas hampir sama dengan jenis tahu lainnya, namun tahu Sumedang dikenal sebagai makanan yang renyah dan bertekstur khas. Ini kacang kedelai dari mana nih Pak? Kacang kedelai ini kan kalau kan dari Amerika nih, memang dipasarkan di Jambi, tapi ini hasil produk dari Amerika. Yang pertama kita akan menimbang kacang. Satu cetakan itu 8,5 kg isi kacang. Kemudian kacang dimasukkan ke dalam galon, kemudian direndam selama 1 jam supaya kacang tersebut lembut. Sesudah direndam, baru kita masukkan ke dalam gilingan ini. Digiling sehingga menjadi bubur. Ya. Sudah digiling, baru dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih sampai masak. Kalau sudah masak, baru dicetak menjadi tahu. Ini segini ini bisa muat 8,5 kg. Jadi satu ember ini langsung masuk satu ke tempat ini 8,5 kg. Ya. Proses ini segini sekitar 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit. Tidak stabil, kadang turun, kadang naik, tergantung dari pemesan. Berarti kadang-kadang kalau lagi musim hujan lumayan agak rame. Pak, karena berarti prosesnya itu emang cukup ribet Pak ya? Iya, tapi memang itu harus kita lalui. Ya, kalau tidak lalui tidak akan menghasilkan produk yang baik. Misalnya kacang ini gilingannya kurang bagus atau terlalu kasar, nah itu kan tidak bisa, ya kan, karena yang diambil intisarinya kurang kasar, jadi detailnya dengan dia. Tapi kalau yang tidak punya pengalaman atau keahlian, tidak punya skill ini ya susah juga. Tidak tahunya tidak jadi, makanya kita ambil dari Jawa. Memang dia sudah punya pengalaman dan Sumedang. Nah, itu yang dimaksud saya tadi, berarti kualitasnya memang baik karena diambil dari Sumedang. Kacangnya juga memang harus yang berkualitas. Tahu Sumedang memang sangat khas dan sulit untuk ditiru oleh daerah lain. Walaupun bahan baku tahu itu sama dan hanya kedelai. Tetapi setiap pabrik dan pengusaha tahu mempunyai resep yang berbeda-beda dan merupakan rahasia perusahaan. Untuk perebusan di sini ini antara 10 sampai 15 menit. 15 menit ya. Kemudian sudah selesai dicetak, itu kita press sekitar 10 menit juga baru jadi tahu. Setiap hari sebenarnya kalau kita ikuti para pedagang itu mau tiap hari, tetapi kadang-kala yang nyata ini kan terbatas tenaganya aja juga ini istirahat. Kalau kita ikut mungkin tiap hari dia akan jualan terus. Ini kalau memang lagi berproses bisa diperkirakan sampai 200 sampai 300 derajat. Ini diambil orang, kemudian dibeli orang lah gitu. Setiap 2 hari sekali diambil. Ya. Berarti walaupun tahunya berampas, ada ampasnya, ampasnya digunakan ya? Ya, digunakan untuk makanan hewan. Ya. Ini mau dicetak nih, mau dimasukkan ke dalam cetakan nih. Nanti kalau sudah baru di press. Untuk harga satu ancaknya sendiri kalau Sumedang berapa nih katanya? Ini tergantung kesepakatan. Jadi kalau per ancak, kalau dia jemput sendiri itu Rp25.000. Kalau kita antar ke tempat dia jualan itu Rp26.000. Yang nyata lain, yang melansir lain. Jadi ada yang melansir itu ada 2 orang, yang nyata ada 3 orang. Rata-rata orang banyak minta diantar. Oh, minta diantar ya? Mungkin 70% minta diantar, 30% ada yang ngambil sendiri. Ya.
pelanggannya ini stabil, apa istilahnya bertambah terus, ya kan, bertambah. Dulu tuh awal-awal cuma 8 orang. Oh, 8. Kalau sekarang sudah mencapai mungkin di atas 40. Oke, berarti rata-rata yang jual tahu Sumedang ngambil sama bapak? Iya, rata-rata. Tapi kan ada pabrik lain, bukan pabrik saya saja yang ada di Jambi ini. Bisa, Pembukuan juga bisa. bisa, nagih bisa. Terus berarti iya. merangkum semua ya? Aktivitas keseharian para pekerja mereka mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dengan gaji yang mereka dapat sesuai dengan upah daerah provinsi, Nenek Oci juga memperlakukan pekerja seperti saudara sendiri. Katakan di target itu tergantung pemesanan. Oh, tergantung pemesanan ya? Kita nggak pakai target berarti? Banyak pesanan, banyak kita bikin. Banyak kita bikin, gitu. Berarti tergantung sama Tergantung pemesanan. Presentasi untuk penjualan sendiri tuh banyak pribadi atau perusahaan yang ngirimnya? Banyak pribadi lah. Pribadi yang tahu Sumedang di jalan itu ya? Kayak gerobak itu? perusahaan kayak rumah makan paling terjangkau lah kalau ini kan sedikit cuman kan. Kira-kira ada berapa rumah makan yang ngambil? Ada 3. Kalau boleh tahu udah berapa tahun nih di sini nih di pabrik tahu? Semenjak pabrik ini berdiri. Dari 2010 berarti ya? Nah, Sampai sekarang kan saya 2018? yang nyopinya kan saya semua waktu almarhum masih hidup kan. Bisa, Pembukuan juga bisa. nagih bisa. Terus berarti iya. merangkum semua ya? Kan saya kan nanti saya antar. Lagi implementasinya uang tagihan nanti malam saya tagih. Oh gitu. Nah, itu malam saya tagih. Kenapa gitu bang? Nggak sekaligus? Enggak, memang kan orang itu dijual dulu kan. Ya, jual dulu ada penghasilan baru kita itu. Bayar ya? Bayar. Observasi kelompok 10 pada salah satu sentra industri, tahu ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi serta karakteristik industri tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai industri tahu. Harga tahu yang relatif murah dan terjangkau membuat masyarakat sangat suka mengkonsumsi tahu tersebut. Jadi karena apa kendalanya bang? Kadang mesin rusak. Oh gitu, Iya jadi kan? penghambat ya? Penghambat itu. Jadi biasanya minta 10 gilingan, kali kami antar 7 giling, 7 anca, cuman gitu hitungan kan. Nanti sudah jalan seperti keluarga sendiri pak ya? Soalnya kepercayaannya ke bapak Ya, semua nih. saya ngurus lah semua. Putih, lembut, dan gurih, sepotong tahu tak lepas dari kegigihan pembuatnya. Siapa sangka makanan lembut itu dibuat dengan tenaga keras oleh buru-buru pabrik. Tapi kita kan bidang Oh iya. kan banyak ngurus di lapangan gitu. Pada di Mungkin kalau kita pembuatannya ya? kalau kita istilahnya kita ngikutin bisa lah kan. Cuman kita banyak di luarnya ngurus di luar gitu. Baiklah bapak, kalau gitu terima kasih pak ya. Kita keluar sama-sama nih pak. Nah, akhirnya saya tiba juga di penghujung 720 yang membuka mata dan ditelusi dari sudut pandang yang berbeda.